Pada akhir masa kejayaan Kerajaan Majapahit, ketegangan politik mulai menyelimuti seluruh pelosok negeri yang sebelumnya sangat damai. Kekuasaan perlahan berpindah ke tangan Kesultanan Demak yang membawa angin perubahan baru bagi tata kelola pemerintahan Nusantara. Di tengah masa transisi yang penuh ketidakpastian ini, hiduplah seorang pangeran muda yang tampan bernama Pangeran Samudro. Ia merupakan salah satu keturunan bangsawan yang diharapkan mampu membawa kedamaian bagi rakyat di tengah pergolakan politik. Namun, takdir rupanya telah menyiapkan jalan cerita yang sangat berbeda dan penuh liku bagi pangeran muda tersebut. Pangeran Samudro dikenal sebagai sosok pemuda yang sangat rajin menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu tata negara. Ia kerap dikirim oleh keluarganya untuk belajar kepada para ulama besar demi memperdalam pengetahuan dan kebijaksanaannya. Kepribadiannya yang santun dan tutur, katanya yang lembut, membuat semua orang di lingkungan keraton sangat menghormatinya. Tidak ada yang menduga bahwa pemuda yang begitu sempurna ini kelak akan tersandung oleh sebuah ujian perasaan. Ujian tersebut akan datang dari tempat yang paling dekat dan justru menghancurkan masa depannya di dalam keraton. Kehidupan di dalam istana memang selalu penuh dengan aturan ketat yang harus dipatuhi oleh setiap anggota keluarga. Pangeran Samudro selalu berusaha menjadi panutan yang baik, meskipun hatinya terkadang merasa terkekang oleh segala formalitas tersebut. Ia sering menghabiskan waktu sendirian di Taman Kaputren untuk merenungkan nasib kerajaan dan masa depannya sendiri. Di taman itulah awal mula sebuah pertemuan tak terduga yang perlahan mulai mengubah arah hidup sang pangeran. Pertemuan itu mengawali sebuah kisah kelam yang akan dikenang sebagai cikal bakal dari sebuah mitos besar. Di dalam lingkungan istana, terdapat seorang wanita berparas sangat cantik jelita yang dikenal dengan nama Nyai Ontrowulan. Ia adalah ibu tiri dari Pangeran Samudro, seorang selir raja yang memiliki pesona luar biasa dan sangat memikat. Kecantikan Nyai Ontrowulan seringkali menjadi buah bibir di kalangan para pelayan maupun para bangsawan istana lainnya. Kulitnya yang kuning langsat dan senyumnya yang menawan mampu membuat siapa saja yang melihatnya merasa sangat terpukau. Meskipun ia adalah seorang selir raja, hatinya seringkali merasa kesepian di tengah kemegahan dinding keraton tersebut. Sebagai seorang ibu tiri, Nyai Ontrowulan pada awalnya hanya menganggap Pangeran Samudro sebagai anak lelakinya yang baik. Ia sering memperhatikan sang pangeran dari kejauhan saat pemuda itu sedang berlatih pedang atau membaca kitab kuno. Perhatian yang pada mulanya murni sebagai bentuk kasih sayang, perlahan mulai berubah bentuk menjadi sesuatu yang berbeda. Ada rasa kagum yang diam-diam tumbuh di dalam dada sang selir setiap kali ia menatap wajah Pangeran Samudro. Perasaan yang tidak seharusnya ada ini mulai menggerogoti pikiran dan hati Nyai Ontrowulan setiap hari dan malam. Pangeran Samudro yang masih muda dan polos sama sekali tidak menyadari perubahan sikap dari ibu tirinya tersebut. Ia tetap bersikap hormat dan sangat sopan setiap kali berpapasan dengan Nyai Ontrowulan di lorong-lorong istana keraton. Namun, kelembutan tutur kata pangeran justru semakin membuat hati Nyai Ontrowulan luluh dan jatuh ke dalam godaan. Jarak antara mereka perlahan semakin terkikis oleh interaksi-interaksi kecil yang seharusnya tidak memiliki arti apa-apa. Keduanya seolah ditarik oleh takdir kelam menuju sebuah hubungan yang sangat terlarang di mata hukum dan agama. Waktu terus berjalan, dan intensitas pertemuan antara Pangeran Samudro dan Nyai Ontrowulan menjadi semakin sering terjadi belakangan. Keduanya mulai sering berbincang-bincang mengenai berbagai hal, mulai dari masalah kerajaan hingga urusan perasaan pribadi masing-masing. Pangeran yang merasa nyaman dengan perhatian Nyai Ontrowulan, tanpa sadar, mulai membuka hatinya untuk sang ibu tiri. Ia menemukan sosok pendengar yang baik yang selama ini tidak pernah ia dapatkan dari anggota keluarga lainnya. Rasa nyaman itulah yang kemudian menjadi celah bagi benih-benih cinta terlarang untuk tumbuh subur di hati keduanya. Hukum keraton sangat jelas melarang hubungan asmara antara seorang anak tirinya dengan selir dari ayahandanya sendiri. Namun, kekuatan cinta rupanya mampu membutakan mata dan hati mereka dari segala aturan yang mengikat di istana. Mereka mulai menjalin hubungan secara sembunyi-sembunyi, agar tidak diketahui oleh para pengawal maupun pelayan yang setia berlalu lalang. Tatapan mata mereka menyiratkan sebuah kerinduan yang mendalam setiap kali terpaksa harus berpisah di tengah keramaian istana.
Keduanya menyadari bahwa mereka sedang bermain api, namun tak satu pun dari mereka yang bersedia untuk memadamkannya. Setiap malam purnama, mereka kerap mencuri waktu untuk bertemu di sudut taman Kaputren yang sepi dari penjagaan. Di bawah cahaya bulan yang temaram, mereka saling mengikat janji setia meskipun tahu bahwa hubungan itu salah. Pangeran Samudro merasa bahwa Nyai Ontrowulan adalah belahan jiwanya yang telah lama ia cari selama hidupnya ini. Di sisi lain, Nyai Ontrowulan rela mempertaruhkan seluruh kedudukan dan nyawanya demi bisa bersama pemuda yang dicintainya. Mereka tenggelam dalam lautan asmara yang sangat dalam tanpa memikirkan konsekuensi besar yang sedang menanti di depan. Sepandai-pandainya tupai melompat, pada akhirnya pasti akan jatuh juga ke tanah. Begitulah pepatah yang sangat tepat menggambarkan situasi mereka. Hubungan terlarang antara Pangeran Samudro dan Nyai Ontrowulan perlahan mulai tercium oleh beberapa pihak di dalam istana. Desas-desus mengenai kedekatan mereka mulai menyebar dari mulut ke mulut di antara para pelayan wanita yang curiga. Gosip murahan itu akhirnya sampai juga ke telinga beberapa menteri kerajaan yang sangat setia kepada sang raja. Mereka mulai mengawasi gerak-gerik sang pangeran dan ibu tirinya dengan sangat ketat setiap kali keduanya sedang bersama. Sang raja yang awalnya tidak percaya dengan kabar burung tersebut, akhirnya mulai menaruh rasa curiga di hatinya. Ia adalah seorang pemimpin yang sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga dan tidak akan mentolerir segala bentuk aib. Raja mulai mengamati sendiri bagaimana cara Nyai Ontrowulan menatap putranya, serta bagaimana putranya merespons tatapan tersebut. Insting seorang ayah dan seorang suami dengan cepat menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres di antara keduanya. Kemarahan mulai menumpuk di dalam dada sang raja, menunggu waktu yang tepat untuk meledak dan menghancurkan semuanya. Suatu malam, kecurigaan sang raja akhirnya terbukti ketika ia melakukan inspeksi mendadak ke area Taman Kaputren. Ia menangkap basah Pangeran Samudro dan Nyai Ontrowulan sedang berduaan dalam suasana yang sangat tidak pantas dilihat. Pemandangan itu bagaikan petir di siang bolong yang menyambar langsung ke ulu hati pemimpin kerajaan yang perkasa itu. Kehormatan yang selama ini dijaganya dengan susah payah terasa runtuh seketika melihat pengkhianatan dari istri dan putranya. Malam itu juga, nasib kedua insan yang dimabuk asmara tersebut berada di ujung tanduk yang sangat tajam. Suasana di dalam balairung kerajaan keesokan paginya terasa sangat mencekam dan dipenuhi oleh ketegangan yang amat luar biasa. Sang raja memanggil Pangeran Samudro untuk menghadap dan mempertanggungjawabkan perbuatan tercela yang telah dilakukannya semalam. Dengan wajah yang merah, padam menahan amarah, raja menumpahkan seluruh kekecewaannya kepada putra yang dulu sangat dibanggakannya. Ia merasa telah gagal mendidik Pangeran Samudro menjadi seorang kesatria yang memegang teguh norma agama dan juga kesusilaan. Suara lantang raja menggema di seluruh penjuru ruangan, membuat semua yang hadir tertunduk lesu dan sangat ketakutan. Pangeran Samudro hanya bisa tertunduk diam. Ia menyadari sepenuhnya bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah kesalahan fatal. Ia tidak berusaha membela diri sedikit pun, karena ia tahu bahwa bukti kejahatannya sudah sangat jelas terlihat. Di dalam hatinya, ia merasa sangat bersalah telah mencoreng nama baik ayahandanya dan juga martabat keluarga kerajaan. Namun, rasa cintanya kepada Nyai Ontrowulan masih menyala terang, membuatnya siap menerima hukuman seberat apapun nantinya. Keheningan sang pangeran justru semakin membuat murka sang raja terbakar semakin hebat tanpa bisa dikendalikan lagi. Sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran berat tersebut, raja akhirnya menjatuhkan sebuah titah yang sangat berat dan tegas. Pangeran Samudro diusir dari lingkungan istana dan dicabut seluruh gelar kebangsawanannya sebagai penerus tahta dari kerajaan. Ia diperintahkan untuk pergi sejauh mungkin dari wilayah kerajaan dan dilarang keras untuk kembali menginjakkan kaki di sana. Hukuman ini merupakan aib yang sangat besar bagi seorang pangeran yang sebelumnya sangat dihormati oleh seluruh rakyat. Dengan hati yang hancur, Pangeran Samudro mengemasi barang-barangnya dan bersiap meninggalkan kehidupan mewahnya untuk selama-lamanya. Sebelum benar-benar meninggalkan istana, Pangeran Samudro berharap bisa melihat wajah Nyai Ontrowulan untuk yang terakhir kalinya.
Namun, penjagaan di sekitar Kaputren diperketat, sehingga mustahil baginya untuk mendekati tempat sang ibu tiri tersebut dikurung. Nyai Ontrowulan sendiri dijatuhi hukuman kurungan di dalam kamarnya, dan diawasi dengan sangat ketat oleh para pengawal. Hati wanita cantik itu hancur lebur mengetahui bahwa pria yang sangat dicintainya telah diusir pergi selamanya. Air mata tak henti-hentinya mengalir membasahi pipi sang selir meratapi nasib buruk yang kini menimpa kisah cinta mereka. Pangeran Samudro akhirnya melangkah keluar dari gerbang utama keraton dengan langkah gontai dan pikiran yang sangat kacau. Tidak ada satupun pelayan atau prajurit yang berani memberikan salam perpisahan kepadanya, karena takut akan murka sang raja. Pemuda yang dulunya berjalan dengan gagah itu, kini harus menundukkan kepala layaknya seorang penjahat yang sangat hina. Ia menoleh ke belakang sejenak, memandangi menara istana tempat di mana cintanya kini terkurung tanpa daya. Sambil menghela napas panjang, ia mulai melangkahkan kakinya menuju arah barat, tidak tahu kemana tujuannya. Perjalanan tanpa arah itu membawanya melewati berbagai desa dan hutan lebat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Pangeran yang dulunya terbiasa dilayani kini harus belajar bertahan hidup seorang diri di alam yang sangat keras. Pakaian kebesarannya perlahan lusuh dan robek terkena duri, serta ranting pepohonan di sepanjang jalan yang ia lewati. Meski fisiknya sangat lelah, rasa sakit di hatinya karena terpisah dari Nyai Ontrowulan terasa jauh lebih menyiksa. Kenangan demi kenangan indah bersama sang selir terus berputar di kepalanya, menemani hari-harinya yang kini terasa sangat sepi. Di dalam tembok istana, kesedihan Nyai Ontrowulan perlahan berubah menjadi tekad yang sangat bulat dan juga berani. Ia tidak bisa membayangkan sisa hidupnya dihabiskan dalam kurungan tanpa kehadiran Pangeran Samudro di sisinya setiap waktu. Dengan memanfaatkan kelengahan para penjaga saat pergantian malam, ia berhasil menyelinap keluar dari kamarnya yang terkunci rapat. Ia menyamarkan dirinya dengan pakaian pelayan biasa, agar tidak menarik perhatian siapapun di dalam area istana tersebut. Cinta telah memberinya keberanian luar biasa untuk mempertaruhkan nyawanya sendiri demi menyusul sang pujaan hati ke pembuangan. Berbekal sedikit perhiasan yang sempat ia bawa, Nyai Ontrowulan berhasil menyuap penjaga gerbang belakang untuk membiarkannya lewat. Begitu berhasil keluar dari istana, ia berlari sekencang-kencangnya menembus kegelapan malam, tanpa mempedulikan rasa dingin yang menusuk. Ia terus mengikuti arah barat, arah yang sama, seperti yang diambil oleh Pangeran Samudro saat diusir tempo hari. Kaki telanjangnya, yang biasa menginjak permadani lembut, kini harus terluka, karena menginjak batu dan duri di jalanan. Namun, tekadnya tidak sedikit pun goyah, karena kerinduannya yang begitu mendalam kepada sang pangeran tercinta. Berhari-hari Nyai Ontrowulan berjalan menyusuri rute yang sulit, menanyakan jejak Pangeran Samudro kepada penduduk desa yang dijumpainya. Beberapa orang mengaku melihat seorang pemuda berpakaian bangsawan lusuh berjalan ke arah hutan yang sangat lebat di depan sana. Berbekal informasi tersebut, sang wanita terus melanjutkan langkahnya, masuk ke dalam hutan rimba yang penuh dengan binatang buas. Rasa takutnya berhasil dikalahkan oleh harapannya yang sangat besar untuk bisa kembali memeluk pemuda kesayangannya itu. Ia terus memanggil-manggil nama Pangeran Samudro. Di setiap langkah lelahnya menembus hutan yang gelap gulita tersebut. Setelah berhari-hari menembus lebatnya hutan belantara, Pangeran Samudro akhirnya memutuskan untuk beristirahat di sebuah bukit yang sepi. Kondisi fisiknya sudah sangat menurun akibat kurang makan, dan udara hutan yang sangat dingin menusuk hingga ke tulang. Ia duduk bersandar di bawah sebuah pohon beringin besar, memejamkan mata sambil mencoba menahan rasa lapar yang mendera. Tiba-tiba, telinganya menangkap sayup-sayup suara seorang wanita yang memanggil namanya dari arah semak belukar tidak jauh darinya. Ia mengira itu hanyalah sebuah halusinasi akibat kelelahan luar biasa yang sedang menggerogoti tubuh dan juga pikirannya. Namun, suara itu terdengar semakin jelas dan nyata, membuat sang pangeran dengan susah payah membuka kedua matanya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat sesosok wanita berpakaian lusuh berlari ke arahnya dengan air mata berlinang deras. Wanita itu adalah Nyai Ontrowulan, wanita yang selama ini terus mengisi pikiran dan hatinya di setiap hela napas.
Keduanya langsung berpelukan erat, menumpahkan segala kerinduan dan penderitaan yang telah mereka lalui secara terpisah selama ini. Tangis haru pecah memecah keheningan hutan rimba. Menjadi saksi bertemunya kembali dua insan yang saling mencintai tersebut. Mereka menyadari bahwa pertemuan ini sangat berbahaya jika sampai pasukan kerajaan berhasil melacak keberadaan mereka berdua di sana. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mendirikan tempat peristirahatan sementara yang tersembunyi jauh di atas perbukitan sepi itu. Tempat tersebut kelak akan dikenal oleh masyarakat luas dengan nama Gunung Kemukus, sebuah bukit yang menyimpan sejarah kelam. Di sanalah mereka mencoba membangun kehidupan baru yang jauh dari hingar-bingar istana dan aturan yang mengikat ketat. Untuk sementara waktu, mereka merasa sangat bahagia bisa hidup berdua meskipun hanya di tengah hutan yang sangat sunyi. Kebahagiaan yang mereka rasakan di puncak bukit tersebut sayangnya tidak berlangsung lama seperti yang mereka berdua harapkan. Kondisi alam yang sangat keras perlahan mulai berdampak buruk pada kesehatan Pangeran Samudro yang belum terbiasa hidup menderita. Tubuhnya mulai terserang demam tinggi yang tak kunjung turun, meskipun Nyai Ontrowulan telah merawatnya dengan sangat telaten setiap hari. Penyakit aneh itu membuat tubuh sang pangeran semakin hari semakin kurus dan lemah tak berdaya di atas pembaringan. Sang ibu tiri merasa sangat panik dan sedih melihat kondisi kekasihnya yang kian memburuk dari waktu ke waktu. Nyai Ontrowulan berusaha mencari berbagai jenis dedaunan herbal di sekitar bukit untuk dijadikan obat penawar bagi sang pangeran. Ia meracik ramuan tradisional dengan sisa-sisa pengetahuannya demi menyelamatkan nyawa pemuda yang sangat dicintainya sepenuh hati tersebut. Namun, penyakit misterius itu seolah enggan pergi dan justru semakin menggerogoti organ dalam tubuh Pangeran Samudro dengan sangat cepat. Pangeran seringkali terbatuk darah dan tidak mampu lagi berdiri dari tikar tipis yang menjadi alas tidurnya. Harapan untuk hidup bahagia bersama kini perlahan pudar ditelan oleh penderitaan fisik yang amat sangat menyiksa itu. Pangeran Samudro sendiri sudah merasa bahwa umurnya di dunia ini mungkin tidak akan lama lagi bisa bertahan. Di sela-sela napasnya yang semakin berat, ia seringkali meminta maaf kepada Nyai Ontrowulan atas semua penderitaan ini. Ia menyesal telah membawa wanita cantik itu ke dalam jurang kesulitan hidup di tengah hutan yang sangat terpencil. Nyai Ontrowulan selalu menangis sambil menggenggam tangan kekasihnya, menolak untuk menyerah pada takdir yang begitu kejam kepada mereka. Ia terus berdoa kepada Sang Pencipta agar pangerannya diberikan kesembuhan dan kesempatan kedua untuk bisa hidup bahagia. Takdir akhirnya berkata lain. Tubuh Pangeran Samudro tidak lagi mampu menahan penyakit parah yang bersarang di dalam dirinya. Pada suatu senja yang sangat kelabu, napas sang pangeran mulai tersengal-sengal di pangkuan wanita yang sangat dikasihinya itu. Dengan tenaga yang tersisa, ia menatap mata Nyai Ontrowulan lekat-lekat, menyiratkan cinta abadi yang tak akan pernah mati. Ia membisikkan kata-kata perpisahan yang sangat pelan, meminta agar sang wanita tetap kuat meskipun ia harus pergi selamanya. Tepat saat matahari terbenam, Pangeran Samudro menghembuskan napas terakhirnya dan menutup mata untuk selama-lamanya di bukit tersebut. Nyai Ontrowulan menjerit histeris sejadi-jadinya. Suara tangisannya memecah kesunyian malam di puncak bukit yang sangat sepi itu. Hatinya hancur berkeping-keping melihat pria yang menjadi alasan utamanya untuk hidup kini terbujur kaku tak bernyawa lagi. Ia memeluk erat tubuh Pangeran Samudro yang perlahan mulai dingin, seakan enggan melepaskan pelukannya untuk yang terakhir kali. Air matanya mengalir deras membasahi wajah pucat sang pangeran, menciptakan suasana duka yang amat sangat mendalam di sana. Dunia seolah runtuh menimpa dirinya, merampas satu-satunya sumber kebahagiaan yang tersisa dalam hidupnya yang sudah penuh penderitaan. Malam itu dilaluinya dengan penuh duka cita, menunggui jenazah kekasihnya, sambil terus meratapi nasib buruk yang menimpanya. Ia tidak tahu harus berbuat apa di tengah hutan belantara seorang diri bersama jenazah, orang yang sangat dicintainya. Pikirannya kosong, dan separuh jiwanya seolah ikut pergi meninggalkan raganya. Bersama dengan kepergian Pangeran Samudro ke alam baka, ia berharap kematian segera menjemputnya juga agar ia bisa kembali berkumpul dengan sang pangeran di kehidupan berikutnya. Rasa putus asa yang sangat mendalam
perlahan mulai menguasai seluruh akal sehat wanita cantik yang kini sendirian itu. Keesokan paginya, beberapa penduduk desa yang sedang mencari kayu bakar di sekitar bukit mendengar suara tangisan yang sangat memilukan. Mereka bergegas mendaki ke arah puncak dan menemukan Nyai Ontrowulan sedang duduk menangis di samping jenazah seorang pemuda. Penduduk desa yang baik hati itu segera memberikan bantuan untuk merawat dan memakamkan jenazah sang pangeran dengan layak. Mereka menggali liang lahat yang cukup dalam di puncak bukit tersebut sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi Pangeran Samudro. Nyai Ontrowulan hanya bisa menyaksikan proses pemakaman itu dengan tatapan mata yang sangat kosong dan jiwa yang hancur. Setelah jenazah sang pangeran selesai dimakamkan, penduduk desa mengajak Nyai Ontrowulan untuk turun ke desa bersama mereka saja. Mereka merasa kasihan melihat seorang wanita sendirian di atas bukit tanpa pelindung dan tanpa perbekalan makanan yang cukup. Namun, Nyai Ontrowulan menolak dengan sangat tegas tawaran tersebut karena ia tidak ingin beranjak dari sisi makam kekasihnya. Ia berkeras untuk tinggal di sana, menemani pusara Pangeran Samudro sampai maut benar-benar menjemput ajalnya sendiri suatu saat. Penduduk desa akhirnya menyerah dan meninggalkan sedikit makanan untuknya sebelum kembali turun ke desa mereka di bawah. Hari demi hari dihabiskan oleh Nyai Ontrowulan hanya dengan duduk diam di samping gundukan tanah makam Pangeran Samudro. Ia tidak lagi memperdulikan penampilannya. Rambutnya menjadi kusut masai, dan tubuhnya semakin kurus kering karena jarang makan. Ia terus berbicara sendiri di depan makam, menceritakan impian-impian masa depan yang kini telah terkubur bersama raga kekasihnya. Hujan dan badai yang menerpa tak pernah membuatnya beranjak pergi meninggalkan pusara yang sangat dihormatinya tersebut setiap harinya. Ia telah mengabdikan sisa hidupnya murni hanya untuk meratapi cinta terlarangnya yang berakhir dengan tragedi sangat tragis. Kondisi fisik Nyai Ontrowulan yang tidak terawat akhirnya mulai menyerah pada kerasnya alam dan kesedihan yang tak berujung. Kesedihan mendalam yang terus-menerus menyiksa batinnya membuat kekebalan tubuhnya perlahan melemah dan hancur tanpa bisa dicegah lagi. Ia jatuh sakit parah tepat di samping makam pangeran, tanpa ada seorang pun yang berada di sisinya untuk merawat. Meski napasnya mulai terasa sangat berat, ada segurat senyuman tipis yang akhirnya terlukis di wajah pucat wanita malang itu. Ia tahu bahwa waktu baginya untuk menyusul sang pujaan hati ke alam keabadian sudah semakin dekat menjemputnya. Pada sebuah malam yang sangat sunyi, Nyai Ontrowulan membaringkan tubuhnya yang sudah tak berdaya tepat di atas makam. Ia memejamkan mata dan membayangkan wajah Pangeran Samudro sedang tersenyum menyambut kedatangannya di ujung cahaya yang sangat terang. Dengan satu tarikan napas terakhir yang sangat panjang, jiwanya akhirnya terlepas dari raga yang penuh penderitaan di dunia. Nyai Ontrowulan meninggal dunia dalam keadaan memeluk pusara kekasihnya, membuktikan kesetiaan cintanya yang tak lekang oleh waktu. Tragedi cinta dua insan dari keluarga kerajaan ini akhirnya mencapai titik akhirnya di atas bukit yang sunyi tersebut. Beberapa hari kemudian, penduduk desa yang kembali naik ke bukit untuk mengecek kondisinya menemukan jenazah Nyai Ontrowulan. Mereka sangat terharu melihat bagaimana wanita itu meninggal dengan posisi memeluk makam pemuda yang sangat dicintainya sepenuh hati. Atas dasar rasa hormat dan iba, penduduk desa memutuskan untuk memakamkan Nyai Ontrowulan tepat di sebelah makam pangeran. Mereka menjadikan tempat itu sebagai makam ganda, lambang cinta mati yang mengikat dua jiwa hingga ke liang lahat. Kisah tentang dua makam di atas bukit tersebut mulai menyebar perlahan ke berbagai desa di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, sebuah fenomena alam yang sangat aneh mulai sering terlihat di sekitar makam kedua insan tersebut. Pada musim-musim tertentu, kabut tebal selalu turun menyelimuti puncak bukit dan membentuk gumpalan asap yang menyerupai sebuah kukusan. Asap putih tersebut seolah mengepul ke atas langit, menciptakan pemandangan yang mistis, namun juga sangat indah dipandang mata. Penduduk sekitar percaya bahwa kabut tersebut bukanlah kabut biasa, melainkan manifestasi spiritual dari arwah kedua penghuni makam itu. Sejak saat fenomena tersebut sering terjadi, bukit ini mulai dikenal luas oleh masyarakat.
dengan nama Gunung Kemukus. Nama Kemukuska sendiri diambil dari kata kukus, yang dalam bahasa Jawa berarti asap tebal atau uap yang mengepul. Fenomena alam ini seringkali dikaitkan dengan aura kesedihan dan kerinduan dari Pangeran Samudro serta Nyai Ontrowulan. Orang-orang mulai menganggap bahwa tempat itu memiliki kekuatan magis dan energi spiritual yang sangat kuat dan sangat kental. Banyak warga yang melintas di sekitar kaki bukit seringkali mencium aroma bunga melati yang sangat wangi terbawa angin. Kisah mistis pun mulai lahir dan berkembang dari mulut ke mulut menyertai legenda cinta tragis di masa lalu. Gunung Kemukus perlahan berubah dari sebuah bukit sunyi menjadi sebuah tempat yang dianggap keramat oleh penduduk sekitar wilayah itu. Beberapa orang tua desa mulai melarang anak-anak mereka untuk bermain ke puncak bukit karena takut mengganggu arwah di sana. Mereka membangun pagar kayu kecil di sekitar makam untuk menjaga kesucian tempat tersebut dari gangguan binatang liar. Setiap kali bulan Surat tiba, beberapa sesepuh desa akan naik ke atas untuk melakukan ritual pembersihan area makam. Itulah awal mula bagaimana sebuah tempat pelarian berubah status menjadi salah satu situs yang dihormati di tanah Jawa. Cerita yang berkembang di masyarakat tidak hanya berhenti pada kisah cinta tragis Pangeran Samudro dan ibu tirinya saja. Beredar sebuah cerita dari mulut ke mulut bahwa sebelum Pangeran Samudro meninggal, ia sempat meninggalkan sebuah pesan khusus. Pesan tersebut kabarnya diucapkan kepada angin dan ditujukan kepada siapa saja yang berziarah ke makamnya di kemudian hari. Isi pesannya menyebutkan bahwa barang siapa yang ingin keinginannya terkabul harus datang ke makamnya dengan niat yang sangat kuat. Namun, syarat yang paling mengejutkan adalah mereka harus menyelesaikan apa yang belum sempat diselesaikan oleh pangeran dan selirnya. Kalimat menyelesaikan apa yang belum sempat diselesaikan ini menjadi awal mula munculnya sebuah tafsir yang sangat menyesatkan masyarakat. Pada masa hidupnya, Pangeran Samudro dan Nyai Ontrowulan tidak pernah sempat meresmikan hubungan asmara mereka ke jenjang pernikahan. Mereka harus mati sebelum hasrat cinta dan gairah asmara mereka tersalurkan sepenuhnya, karena terusir dari lingkungan keraton istana. Hal inilah yang kemudian diinterpretasikan oleh sebagian orang bahwa peziarah harus melakukan hubungan intim seperti halnya dua kekasih. Tafsir keliru inilah yang menjadi benih awal dari munculnya ritual pesugihan yang sangat kontroversial di masa depan kelak. Pesan yang sesungguhnya mungkin bermakna tentang kesucian cinta dan pengorbanan, justru berubah arah menjadi hal yang sangat pragmatis. Mitos tersebut menyatakan bahwa ziarah ke makam Pangeran Samudro tidak akan lengkap tanpa diakhiri dengan sebuah ritual percintaan. Masyarakat pada zaman itu yang masih sangat lekat dengan kepercayaan animisme dengan cepat menyerap mitos ini tanpa berpikir kritis. Mereka mulai mempercayai bahwa arwah sang pangeran akan memberikan imbalan kekayaan bagi mereka yang mau menjalankan syarat aneh tersebut. Sebuah warisan kisah cinta berubah menjadi komoditas mistis yang akan mengubah wajah Gunung Kemukus untuk selama-lamanya. Kabar mengenai keampuhan makam di Gunung Kemukus untuk mendatangkan kekayaan menyebar dengan sangat cepat ke berbagai daerah pelosok. Orang-orang yang terhimpit masalah ekonomi mulai berdatangan ke sana dengan harapan bisa mendapatkan jalan pintas menuju sebuah kesuksesan. Mereka membawa berbagai macam sesajen, mulai dari bunga staman, kemenyan, hingga makanan tradisional sebagai bentuk penghormatan kepada arwah. Puncak bukit yang dulunya sepi, kini perlahan mulai ramai dikunjungi oleh para peziarah pada malam-malam tertentu yang dikeramatkan. Mereka datang dengan membawa ambisi duniawi yang sangat besar, melupakan esensi sejarah tragis di balik makam tersebut. Para peziarah yang datang ke sana mulai mempraktikkan ritual aneh, berdasarkan tafsir dari pesan terakhir yang salah kaprah tersebut. Mereka diwajibkan untuk mencari pasangan yang bukan suami atau istri sahnya, untuk melakukan hubungan intim di sekitar area makam. Tindakan ini dipercaya sebagai bentuk penghormatan, sekaligus syarat mutlak agar permintaan pesugihan mereka dikabulkan oleh arwah Pangeran Samudro. Banyak yang meyakini bahwa ritual tersebut harus dilakukan berturut-turut sebanyak 7 kali pada malam Jumat Pon dan Jumat Kliwon. Sungguh sebuah penyimpangan moral yang berlindung di balik kedok mitos dan legenda sejarah masa lalu yang kelam. Semakin hari,
Jumlah pengunjung yang datang demi mencari pesugihan semakin membeludak dan tidak terbendung oleh warga desa sekitar. Gunung Kemukus seakan menjadi magnet bagi mereka yang serakah dan malas berusaha secara wajar untuk mengumpulkan harta kekayaan. Cerita-cerita tentang orang yang mendadak kaya raya setelah pulang dari ritual di Gunung Kemukus semakin mengipasi rasa penasaran masyarakat. Tidak ada yang tahu pasti apakah kekayaan itu benar-benar berasal dari gaib atau hanya sebuah kebetulan usaha belaka. Namun, sugesti massa telah membuat mitos pesugihan ini tertanam sangat kuat dalam benak para penganut kepercayaan mistis. Ledakan jumlah peziarah yang datang ke Gunung Kemukus membawa dampak yang sangat signifikan bagi kawasan di sekitarnya tersebut. Warga setempat mulai melihat peluang ekonomi dari banyaknya orang luar daerah yang datang ke desa mereka setiap harinya. Warung-warung makan kecil mulai bermunculan di sepanjang jalan setapak menuju puncak makam untuk melayani kebutuhan perut para peziarah. Tidak lama kemudian, pondok-pondok penginapan sederhana juga ikut dibangun demi menyediakan tempat singgah bagi mereka yang datang dari jauh. Roda perekonomian warga desa mulai berputar dengan sangat cepat. Meskipun sayangnya hal itu digerakkan oleh aktivitas yang kontroversial. Seiring waktu, fasilitas di sekitar Gunung Kemukus berkembang menjadi semakin lengkap, namun dengan tujuan yang sangat menyimpang jauh. Penginapan-penginapan tersebut, pada akhirnya, seringkali disewa sebagai tempat untuk melakukan ritual hubungan intim bagi para pencari pesugihan. Kawasan yang awalnya merupakan situs sejarah yang dihormati, perlahan berubah wujud menjadi seperti area lokalisasi yang sangat terselubung. Banyak wanita penghibur yang sengaja datang ke sana untuk menawarkan jasa bagi peziarah pria yang tidak membawa pasangan ritual. Semua aktivitas gelap ini terjadi di bawah bayang-bayang makam seorang pangeran yang sebenarnya sangat menjunjung tinggi sebuah kesetiaan. Situasi ini membuat sebagian tokoh agama dan masyarakat setempat yang masih peduli merasa sangat prihatin dan juga miris. Mereka menyadari bahwa nama baik desa mereka telah tercemar oleh praktik kemusyrikan dan asusila yang dibalut dengan tradisi. Beberapa upaya untuk meluruskan sejarah dan melarang praktik tersebut seringkali dilakukan, namun selalu mendapat penolakan yang keras. Uang yang mengalir deras ke kawasan itu membuat banyak pihak lebih memilih untuk menutup mata terhadap kemaksiatan yang terjadi. Pesugihan Gunung Kemukus telah bertransformasi menjadi sebuah industri mistis yang sangat sulit untuk dicabut dari akar budayanya. Di tengah gemerlapnya, praktik pesugihan dan putaran uang yang besar, kisah asli Pangeran Samudro seolah mulai dilupakan orang. Para peziarah yang datang tidak lagi peduli pada rasa sakit dan penderitaan yang dialami pangeran saat diusir dari istana. Mereka tidak mau tahu tentang bagaimana setianya Nyai Ontrowulan yang rela mati di atas pusara sang kekasih demi cinta. Sejarah kelam itu telah terkubur dalam-dalam, digantikan oleh nafsu serakah manusia yang ingin menjadi kaya dalam waktu sangat singkat. Makam keramat itu kini lebih dihargai sebagai mesin pencetak uang gaib daripada sebuah monumen cinta abadi yang tragis. Hanya sedikit juru kunci makam yang masih mengingat detail dan nilai sejarah murni dari legenda dua sosok penting tersebut. Beberapa dari mereka seringkali mencoba mengingatkan peziarah bahwa Pangeran Samudro sebenarnya adalah sosok pemuda yang sangat religius. Mereka menegaskan bahwa tidak mungkin seorang tokoh yang taat agama mensyaratkan perbuatan zina untuk membagikan berkah kepada manusia. Namun, suara para juru kunci yang lurus ini tenggelam oleh hasutan para calo spiritual yang lebih mementingkan keuntungan finansial. Mitos telanjur mendarah daging dan mengubah persepsi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan dalam waktu yang sangat singkat. Sejatinya, tragedi Gunung Kemukus bukanlah sekadar tentang kematian dua insan dari kerajaan di masa lampau yang sangat menyedihkan. Tragedi yang lebih besar sedang terjadi di masa sekarang, di mana moralitas manusia tergadaikan oleh sebuah cerita bohong belaka. Pesan terakhir Pangeran Samudro telah dipelintir sedemikian rupa hingga menjadi senjata bagi iblis untuk menyesatkan banyak anak manusia. Jika arwah Pangeran Samudro bisa melihat apa yang terjadi di makamnya saat ini, ia pasti akan menangis sangat sedih. Nama besarnya telah dinodai oleh praktik kotor yang sangat bertentangan dengan prinsip hidup yang ia yakini semasa hidupnya. Mitos pesugihan Gunung Kemukus tidak hanya merusak nilai sejarah,
tetapi juga membawa dampak sosial yang cukup parah di masyarakat. Banyak keluarga yang hancur karena salah satu pasangan ketahuan pergi ke sana untuk melakukan ritual dengan orang lain. Perceraian meningkat drastis di beberapa wilayah akibat suami atau istri yang nekat menempuh jalan sesat demi mendapatkan sebuah kekayaan. Alih-alih mendapatkan harta yang berlimpah ruah, kebanyakan dari mereka justru pulang membawa aib, penyakit, dan kehancuran rumah tangga. Sungguh ironis melihat bagaimana harapan untuk meraih kebahagiaan finansial justru berakhir dengan penderitaan batin yang tiada akhir. Selain itu, keberadaan area ini memicu berkembangnya penyakit menular yang sangat berbahaya karena praktik berganti-ganti pasangan secara bebas. Otoritas kesehatan setempat seringkali harus turun tangan secara diam-diam untuk mengatasi lonjakan kasus penyakit kelamin di kawasan tersebut. Hal ini menjadi rahasia umum yang membuat stigma negatif Gunung Kemukus semakin kuat di mata masyarakat luas secara nasional. Mereka yang datang ke sana seolah bermain roulette Rusia dengan nyawa mereka sendiri, hanya demi sebuah janji manis pesugihan. Kerusakan moral ini menjadi sebuah tamparan keras bagi norma-norma agama yang seharusnya dijunjung tinggi oleh bangsa yang beradab. Orang-orang yang tumbuh besar di sekitar kawasan tersebut juga terpaksa menjadi saksi dari segala bentuk kebejatan moral orang dewasa. Mereka melihat bagaimana kemaksiatan dianggap sebagai sebuah kelaziman jika dibungkus dengan alasan untuk mencari ridha dari sang penunggu gaib. Pemerintah daerah sebenarnya sering melakukan razia dan penutupan paksa. Namun aktivitas serupa selalu muncul kembali secara sembunyi-sembunyi di sana. Daya tarik pesugihan terbukti sangat membius dan sangat sulit dihilangkan dari pikiran manusia-manusia yang sedang putus asa tersebut. Ini adalah bukti nyata betapa lemahnya iman manusia ketika dihadapkan pada godaan kekayaan duniawi yang tidak ada habisnya. Menghadapi fenomena yang semakin meresahkan, beberapa sejarawan dan tokoh agama akhirnya bersatu untuk meluruskan narasi yang salah kaprah ini. Mereka mulai menggali literatur kuno dan serat-serat Jawa kuno untuk menemukan bukti sejarah yang sebenarnya mengenai Pangeran Samudro. Fakta yang ditemukan sangat mengejutkan dan menegaskan bahwa sang pangeran sejatinya sedang dalam perjalanan syiar agama ketika ia sakit. Kisah cinta dengan ibu tirinya memang ada. Namun itu adalah bagian dari kesalahan manusiawi yang tidak berkaitan dengan pesugihan. Upaya dakwah ini mulai disosialisasikan secara besar-besaran melalui berbagai kajian ilmiah dan ceramah agama di seluruh penjuru negeri. Pemerintah secara resmi mulai mengubah wajah Gunung Kemukus menjadi murni sebagai objek wisata, religi ziarah makam tokoh bersejarah saja, bangunan liar dan tempat penginapan kumuh yang sering disalahgunakan untuk praktik asusila mulai dibongkar dan ditata ulang secara masif. Papan peringatan tentang larangan berbuat maksiat dipasang di berbagai sudut kawasan untuk mengingatkan kembali niat lurus para peziarah. Juru kunci makam juga diberikan pembekalan ulang agar selalu menceritakan sejarah yang benar tanpa menyelipkan mitos-mitos yang dapat menyesatkan. Transformasi besar ini diharapkan mampu mengembalikan kesucian Gunung Kemukus seperti sedia kala sebelum dinodai oleh nafsu manusia serakah. Meskipun mendapat banyak perlawanan dari pihak yang selama ini meraup keuntungan, perlahan namun pasti perubahan mulai tampak nyata terlihat. Jumlah peziarah yang datang mencari kekayaan secara instan perlahan mulai berkurang dan digantikan oleh orang-orang yang benar-benar berziarah. Mereka datang murni untuk mendoakan arwah Pangeran Samudro dan Nyai Ontrowulan agar diampuni segala dosanya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Makam tersebut akhirnya bisa kembali merasakan kedamaian dan keheningan yang seharusnya menjadi hak bagi mereka yang telah tiada. Ini adalah langkah awal yang sangat baik untuk membersihkan sejarah Nusantara dari mitos-mitos merusak yang diciptakan oleh ketidaktahuan. Pada akhirnya, kisah asal-usul pesugihan Gunung Kemukus adalah sebuah cermin besar bagi sifat dasar manusia itu sendiri selamanya. Kisah ini mengajarkan bahwa sejarah seringkali dibelokkan oleh mereka yang memiliki kepentingan pribadi demi memuaskan nafsu keserakahan duniawi. Pangeran Samudro dan Nyai Ontrowulan hanyalah korban dari tragedi cinta di masa lalu yang namanya dieksploitasi oleh generasi mendatang. Mereka terpaksa menanggung stigma negatif yang sama sekali tidak mereka niatkan saat menghembuskan napas terakhir di atas bukit sunyi. Legenda pesugihan ini sejatinya adalah bukti nyata
betapa berbahayanya sebuah keputusasaan yang tidak dibarengi dengan keimanan yang sangat kuat. Kini, Gunung Kemukus berdiri tegak menyongsong era baru dengan wajah yang jauh lebih terang dan bersih dari sebelumnya. Angin malam yang berhembus di atas bukit tidak lagi membawa aroma dosa dan kemaksiatan, melainkan membawa doa-doa yang suci. Asap atau kemukus yang kadang masih muncul dari puncak bukit kini dimaknai sebagai pengingat akan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Biarlah kisah pesugihan kelam itu menjadi catatan sejarah buruk yang tidak boleh diulangi lagi oleh generasi di masa depan. Kita harus belajar untuk menghargai warisan leluhur tanpa harus mengotorinya dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan akal sehat dan norma. Cerita tentang Pangeran Samudro dan Nyai Ontrowulan kini kembali pada esensinya yang paling dasar, yaitu sebagai peringatan tentang takdir. Manusia bisa saja memiliki keinginan dan merencanakan segalanya, namun aturan alam dan kehendak Tuhanlah yang pada akhirnya menentukan segalanya. Makam kembar di atas bukit tersebut kini menjadi simbol penebusan dosa dan pentingnya menjaga kehormatan di atas segala godaan. Semoga arwah mereka tenang di alam sana, terbebas dari jerat fitnah manusia hidup yang selama ini membebani nama mereka. Legenda Gunung Kemukus akan terus abadi, bukan sebagai tempat pesugihan, melainkan sebagai monumen sejarah cinta tragis pengingat zaman.